Hello everybody, kita balik lagi ke channel gue Gibah Talk. Kita ngebahas kali ini tentang gibah-gibah yang kalian suka. Gibah bukan tentang aib orang lain, gibah bukan tentang hal buruk orang lain, tapi kita lihat dari sisi positif. Stay gibah, kita gibah sama-sama. Sekarang gue udah datang ke tempatnya kawan gue yang juragan cupang kalau dulu. Langsung kita gibahin tentang cupang. Oke? Jadi gue mau mulai tuh, lu mulai start buat bikin progres tentang cupang itu dari kapan sih? Ini kalau cupang itu kan sebenarnya gue yakin semua orang umumnya SD pasti pernah main ikan cupang. Cuman gue bener-bener baru main pure sampai tahu banyak jenisnya ternyata. Dulu kan kita waktu SD tahunya cuma sekedar cupang buat adu. Cupang itu kalau nggak bagan ya slayer tahunya gitu doang. Dan nggak ngerti juga kalau gue bilang bagan atau slayer gitu. Yang ngertinya cuma cupang slayer sama cupang aduan. Iya. Dan lu beli ikan 15.000 juga mah lu pasti udah ngamuk-ngamuk. Beda iya sekarang. Kalau sekarang mah ya jatuhnya kayak cupang hias ya. Sekarang cupang lagi banyaknya yang main di hias. Gue baru mulai masuknya lagi itu baru sih sekitar baru 1,5 tahun sampai akhirnya sekarang benar-benar meledak lagi. Lama juga ya kalau menurut gua. Lo udah banyak cupang bentar. Iya sisa segini kalau dibilang banyak mah ya enggak. Karena paling banyak itu harusnya petani, cuman gue nggak pernah bisa buat ngebreed. Karena ikan gue pasti belum dibreed, lagi gue jodohin orang main kesini dia angkut, orang main kesini dia minta angkut. Susah gue buat ngebreed di mari. Jadi gue lagi fokus-fokusnya nggak di sell ambil ke petani gue. Oh gitu. Jadi lu ngambil dari bahan dari orang, terus lu jual lagi gitu ya? Nah, lu teknik penjualannya itu via online aja kah atau emang lu punya toko offline kah? Awal-awalan itu gue sih cuman dari Facebook, terus dari lelang barang sama orang yang udah punya nama di IG. Jadi kita benefitnya ke orang yang lelang barang itu kita bayar per jam berapa ke dia? Per jam? Per jam. Nggak per video gitu atau per jam? Jadi dia itu durasi kita ngelelang 1 jam bareng sama orang itu, ya udah kita keluarin ikan-ikan kita yang mau kita keluarin selama sejam itu, dan udah dari situ pemilik akun itu udah nggak minta apa-apa masalah penjualan. Oh gitu. Dan itu udah tempat terpercaya lah ya seenggaknya ya buat reseller, buat seller. Iya, karena emang orang-orang punya nama yang. Lo punya recommended nggak sih kalau buat ikan-ikan cupang yang sekarang ini yang low budget tapi emang dicari? Kalau untuk recommended sih sebenarnya kalau ikan itu kalau buat mainan pribadi tergantung dari selera sih. Jadi percuma gue bilang ini sama ini sebenarnya mahalan ini, mendingan lu beli ini, tapi lu nggak suka, buat apa lu beli? Karena tujuannya kan buat hiasan sendiri. Ya ini walaupun murah, kalau lu seneng ya itu yang lu ambil. Cuman kalau untuk yang lagi boomingnya kayak sekarang ini masih di Blue Rim, Avatar, terus sama serian Yellow itu yang lagi. Dan insya Allah 2021 Yellow makin naik gitu. Yellow fancy, Yellow banana, yellow base lainnya dari line Nemo mungkin ada lagi. Ini mungkin kita agak bingung ya dengan banyaknya jenis cupang yang sekarang itu. Sebenarnya cupang itu tadinya mah emang cupang baga nama ini aja kali ya. Terus di breed lagi dengan cupang-cupang lain, jadi hasilnya cupang hias. Iya. Dan di breed juga dengan ikan-ikan yang dari luar Indonesia, kayak bisa dapat lagi lain-lain baru. Karena emang juga banyak juga yang datang kemari, dia bukan buat sendiri sih. Emang dia ngambil juga buat dijual lagi. Kira-kira ada berapa brand sih yang pernah datang ke sini gitu? Yang jelas lebih dari buat total yang pernah ketemu sama gue buat transaksi itu lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang? Iya. Ya gue nggak tahu mau ngitung berapa, cuman yang jelas lebih dari segitu.
Itu nggak cuma lewat offline doang ya yang datang ke sini Iya, ya. ada juga kok banyak yang belum pernah kenal sama gua. Dia datang, nggak datang, dia minta video call, ngeliat ikannya, deal harga, udah kirim. Sekarang kan Jasper banyak. Kadang yang masih sesama Jakarta pun masih mintanya, belum pernah ketemu. Mungkin orang-orang mager, kayak gua juga mager. Alhasil ya udah, dia beli, kirim, beli, kirim. Ada trouble nggak sih Cok semenjak pengiriman gitu? Trouble-nya itu di Jasper itu kita suka kayak keluar pulau itu kita masih karantina. Kadang itu yang suka bikin berat ke customer. Jadi contoh harga ikan sekian, harusnya cuma ditambah packing dan ongkir. Sekarang ada kalau kita kayak keluar pulau, contoh kayak di Medan, itu Medan susah buat ditembusin itu. Akhirnya nambah lagi buat karantina sekitar beberapa puluh ribu. Itu di karantina maksudnya taruh di dropshipper gitu atau ditaruh di gudangnya dia mungkin ya? Bukan, jadi dari pihak Jasper itu ada kerjasama sama kelautan gitu. Jadi ikan itu bisa masuk ke suatu daerah kalau udah dicek. Ibarat kata nih ikan sehat atau enggak, ya itu udah jadi karantina dulu. Dan kalau untuk penjualan sih kan ada orang-orang yang ya ibarat kata lu pengen beli handphone, lu gak kenal orangnya, kan gak mungkin lu percaya tiba-tiba. Iya sih. Nah, gua untuk siasatin itu, jadi kadang gua bikin setelah dari WhatsApp, gua bikin link di e-commerce kayak Bukalapak atau Tokped atau Shopee. Jadi mereka pun merasa oh ya udah aman nih, kalau ikan udah sesuai dengan apa yang dipilih kan bisa di refund gitu. Oh iya, berarti lu udah masuk ke yang toko-toko online lah ya? Ya tapi toko online itu gua pakai cuman, gua mageran buat posting, orang lebih sering main kesini. Jadi di sana gua pakai cuman buat customer gue yang baru, buat buyer gue yang baru yang belum percaya sama gue. Wajar lah, gue juga nggak mungkin tiba-tiba percaya sama orang terus gue mau ngeluarin duit sekian. Iya sih, karena harga nggak murah juga kan? Iya. Untuk satu ekor blue rim aja mau minum bisa pego loh sekarang. Satu ekornya 150.000. Itu murah. Itu ya harga murahnya ya? Murah. Satu-satunya bisnis menurut gue ya, selama pandemi corona, bisnis yang nggak merosot ikan cupang, malah makin jadi. Mungkin karena orang bete juga ya, iya, di rumah ya, di rumah jadi ngapain. piaraan, punya kesibukan dan menghasilkan. Ditambah buat hiasan di rumah mereka senang melihatnya kayak begini kan. Terus ikan cupang juga ini kan bukan ikan manja, dia itu nggak pakai air atau nggak banyak penyakit lah ya. Iya, lu mau mati lampu kayak apa kayak nggak lu makanin 2 hari dia masih hidup aja, karena kita pakai pengiriman tuh Jasper 5 hari. 5 hari nggak dikasih 5 makan hari. berarti di pengiriman. Selama pengiriman kan masih di boxing. Itu udah paling lama lah ya, pengiriman itu 5 hari. Ya aku belum pernah sih lebih dari 5 hari, pasti 5 hari paling lama. Paling lama. Paling cepatnya itu berapa hari kira-kira? Someday antar sama Jakarta, Bogor, Jabodetabek, sekitaran Jakarta mungkin masih someday ada. Oh jadi gitu guys, kalau di Jakarta kebetulan Gupang Edi itu adanya di Jakarta. Jadi kalau lu emang mau ngambil barang kayak ikan cupang yang lu mau, pokoknya ada kurir khusus untuk Gupang Edi. Jadi kalau misalkan di Jakarta masih bisa kirim-kirim lebih cepat ya, bisa seharian malah ya. Someday, dan itu nggak bakal lama dan jauh lebih murah dari kompetitor yang lain. Gitu baik. Dan gue lebih percaya karena itu kawan-kawan gue semua rider gue, jadi gue tahu ikan gue mau diapa-apain sama mereka. Total kalau menurut lu sendiri yang bisa mungkin ya, yang nggak mungkin juga kalau lu jual tapi lu nggak tahu barang-barang lu ada berapa gitu kan. Total di sini itu di Gupang ID itu ada berapa ekor sih? Untuk hari ini sampai hari ini kurang lebih, karena gue masih nunggu barang gue datang juga, banyak yang keluar 120-an. 120-an. Iya. Untuk hari ini ya. Kalau di sini berarti? Oh ya, gue nggak cuma di sini. Ini gue pencar karena kan keluarga gue. Tempatnya juga nggak cukup ya? Tempat gue nggak cukup, terus racunin saudara sendiri dengan menghasilkan ya, maksudnya gitu ya? Ya, gue hitung kayak batu keuangan bokap gue, abang gue. Yang abang gue tadi cuma main lohan, terus dia ngeliat harga lohan sekarang udah jatuh dan cupang yang lagi benar-benar naik ya.
Nah gue racun ke abang gue ada, jadi hitungannya gue punya 2 cabang lah. Iya. Di bokap gue sama di abang gue. Cabang tapi masih rumahan ya jatuhnya Iya, ya. kita nggak buka toko. Kira-kira ada niatan nggak buat buka toko offline gitu di pinggir jalan kah, atau mungkin emperan kaki lima kali itu? Sekarang banyak loh cupang-cupang itu yang dijual di pinggir jalan. Iya emang. Kalau untuk niatan sih gue pribadi emang punya banget. Tapi kalau untuk gue buka di emperan begitu, gue buka tutup, gue mageran Bray orangnya. Iya juga sih, emang capek juga ya buat Capek, gue harus ngebungkus, bungkusin lagi. bawa soliter segini bawa pulang lagi, ngisi air lagi. Kayak gue pengennya nyari toko, insya Allah sih sekitar awal-awal tahun lah. Gue juga lagi nyari tempat. Lo ada di Instagram aja atau di mana aja? Gue lebih aktif di Facebook sama Instagram. Facebook, Instagram. Dan selebihnya baru gue main WhatsApp. Kalau mereka itu tadi gue bilang Kalau langsung japri ya? Iya langsung japri. Langsung japri. Atau mungkin mereka bisa datang. Atau kalau mereka masih nggak percaya ya kita bakal bikin link di e-commerce modelan kayak Shopee, Bukalapak kayak gitu. Tapi ada kendala nggak, kayak misalkan lu pengiriman itu ikannya mati kah, ikannya nggak sehat kah gitu? Nah gini, kalau untuk pengiriman sendiri, gue pastiin ikan sebelum gue kirim keadaan sehat. Jadi setiap penjual-penjual ikan yang main di online gitu, mereka pasti punya yang namanya doa. Doa itu dead or alive. Jadi dead or alive itu jadi ikan itu dia dapat garansi ketika dia mati kita bisa balikin tuh duit. Kita punya dua pilihan, balikin tuh duit atau kita ganti dengan ikan lain yang harga sama gitu. Yang penting syaratnya ada video waktu dia unboxing. Umum sih semua seller juga bakal kayak gitu. Oh berarti harus di videoin ya? Ya. Kalau nggak di videoin ya kita nggak punya bukti kalau itu mati karena mati di Jasper. Berarti keren juga ya, lalu bisa sampai ke situ untuk benar-benar pelanggan nggak lari kemana-mana. Iya, karena kan balik lagi nggak mungkin dong pelanggan mau ikan mati. Iya juga sih ya, kali aja ikan cupangnya mau cupang goreng ya kan. Kemahalan, harga satu cupang bisa beli gorengan banyak. Kan lu nggak ngomong sih, kalau ngomong mungkin akhirnya bakal gue beningin semua kayak gini. Itu bakal PR cok. Iya. Dan gue yakin juga nggak bakal mau lu kayaknya ngelakuin hal itu. Enggak lah, kan itu kan sekalian ganti air. Oh, ini bisa pekat gini, soalnya ini kan kita pakai daun ketapang. Oh, untuk perawatannya itu Iya. emang harus pakai daun ketapang ya? Dibilang harus sih tergantung pH air. Jadi stempel daun ketapang yang kayak gini. Oh, daun ketapangnya begini. Nih guys, daun ketapang. Ini untuk ditaruh di air di akuariumnya langsung. Dulu mah kayak begini dibakar, sekarang jadi duit loh. Jangan salah loh. Emang iya? Dan begini jadi duit loh. Loh, berapa per apa gitu dijualnya? Macam-macam. Jadi kalau ada orang yang jual itu per plastik es yang 1 kiloan begini, atau mungkin kalau gue beli kayak gitu, ikan gue sebanyak ini, ya bisa kemahalan gue. Akhirnya gue beli ini plastik gede. Sampah guys. Sampah sekarang. Sampah guys. Tapi sekarang menghasilkan uang gue. Jadi duit. Ini semenjak ikan cupang naik, semua menurut gue jentik nyamuk itu musuhnya orang. Encu ya? Encu itu. Karena encu aja jadi duit sekarang. Jadi Serius, encu jadi duit sekarang. itu penjualannya seberapa? Encu, coy. Iya. Karena gue pun sering beli. Gue nyari-nyari itu sekarang spot kayak encu foto air itu udah susah. Apalagi di musim hujan begini. Itu udah susah. Makanya encu tuh udah jadi duit tuh sekarang. Perawatannya emang cuma cukup pakai air ketapang dan daunnya ini doang gitu ya? Iya, jadi ini tinggal celup karena fungsinya ini kita hidup di Jakarta, air kita ini pH-nya terlalu tinggi. pH-nya terlalu tinggi? Iya. Tapi lu pakai air itu air dari pam kah atau pam? Air pam. Karena gue mau pakai air isi ulang, rugi gue, duit dari mana gue? Iya, sampai ngangkatnya juga. Enggak, cuma kalau air isi ulang juga emang pH-nya lebih bagus. Enggak, beberapa merek itu ada yang pH-nya 7, ada yang pH-nya 8. Cuman salah satu gue ngeliat review di YouTube itu salah satu merek tertenar di Indonesia.
itu dia punya pH itu stabil buat ikan, karena pH stabil ikan itu ikan cupang itu pH 6,5 7 lah. 6,5 atau Iya, 7? 7. Itu udah khususnya buat cupang segitu ya? Iya, terenaknya buat mereka, ternyamannya buat mereka itu. Karena kan lu pernah pasti sempat lihat ikan cupang itu dia hidup di dalam air tapi nempel di kaca. Oh iya, ngerti. Dia diem aja gitu ya, Dia kayak ikan diem. lele gitu. Dan dia lompat nempel di kaca sini, keluar dari air. Oh, itu nggak nyaman berarti ya? Iya, itu karena pH terlalu rendah, dia kadar asamnya itu terlalu tinggi jadinya. Oh, Kalau berarti normalinya itu 6 sampai 7 ya? 6,5 sampai 7. 6,5 sampai Iya. 7. Kalau di bawah, Tugasnya si daun ketapang ini buat netralin pH air. oh, jadi, oh berarti nggak semuanya ikan cupang itu warnanya bening semua karena emang harus ada pH-nya ya? Iya, pH air harus. Tapi kalau cupang itu nggak perlu pakai apa yang buat air radiator ya? Aerator Aerator ya? tuh bahas Motor ya? mesin. Itu mobil mesin. Aerator kayak gitu ya nggak perlu ya? Nggak perlu. Itu tadi yang gue bilang, ikan cupang itu bukan ikan cengeng. Hitungannya dia nggak makan 5 hari di dalam pengiriman pun dia masih tetap hidup. Itu yang bikin cupang itu apa ya? Enak lah. Lebih gampang buat lebih di. gampang buat diternak, lebih gampang. Kayaknya gue bakal ikutan cupang, Cok. Kayaknya cupang itu is the best lah kayaknya ikan ini. Gue sempat ngeliat di review di YouTube juga, salah satunya kayak cupang yang dikawinin sama cupang Thailand ya. Itu maksudnya gimana cupang? Apakah dia ntar ganti bahasa kah? Apa dia ganti ke warga negaraan kah? Atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya di Thailand itu terkenal ikan cupang itu bagus. Dia punya line itu genetiknya itu ori. Tapi gue lihat sekarang Indonesia nggak kalah kok. Indonesia nggak kalah, genetik di Indonesia juga banyak yang bagus-bagus. Jadi cuman kenapa dari orang lebih milih Thailand, karena masih terbilang itu kita masih percaya di sono masih bagus, genetiknya mereka masih bagus. Genetik Padahal masih ori lah, masih bawaan lah ya, bawaan Iya. alam lah ya. Tapi padahal Indonesia kan udah banyak. itu kan jatuhnya kayak yang lu bilang tadi, itu kan liar kan, satwanya jadi jatuhnya liar kan. Kalau dari Thailand sama, dia nggak liar. Oh, Jadi, ada yang di emang breed petani juga. model kayak gue begini, dia adanya di Thailand. Nah Jadi, kalau petani di cupang itu disebutnya breeder kah atau emang iya, breeder sama itu sama gitu ya? sama. Kirain emang petani doang gitu dibilangnya, atau mungkin cupangers atau Enggak, kita kang breeder cupang atau gimana? breeder itu ya mereka yang ngawinin, sering punya ikan cupang. Yang tujuannya adalah dia setelah ngawinin, anak-anakannya dijual. Di ikan cupang itu ada kontesnya juga nggak sih? Kontes ada, Kontes cupang gitu. banyak sekarang kontes ikan cupang. Di musim corona begini pun masih ada buat bikin kayak kontes-kontes gitu. Ada. Via online kah Enggak, atau? lagi corona iya. Jadi penjurian lewat online. Oh, Nah sekarang nih kalau nggak salah tanggal 27-an ada di daerah Kelapa Gading. 27 Desember ini ya? Iya, di Belatera, dan insya Allah gue bakal kesana. Gua harus update di sebelum tanggal 27 ini. Nggak bisa, Oh, lo nggak bisa sebelum 27 karena pembukaan buat umum itu setelah penjurian. Nah, jadi setelah penjurian Iya, baru. setelah penjurian. Ibarat kata tanggal 27 penjurian, ini diumumin juaranya, lalu 28. Oh, gitu. Jadi infonya kayak gitu ya. Ntar ada di Belatera, ntar gue share. Oke. Dan kita bisa ketemu di sono, kita Ini juga lebih apa ya? Kalau melihat ikan itu susah gampang ya kalau misalkan buat merawat ikan gitu juga. Nah, kebetulan kalau cupang ini lebih gampang karena emang nggak perlu aerator dan segala macem ya. Cuma dia lebih mentingin ini loh guys, lebih mentingin daun ketapang itu kan. Iya, cuman minusnya ya kita jadi nggak ngelihat Ikannya ya, Iya. nggak ngeliat keindahan ikannya ya. Tapi dia sebenarnya sih air putih ini juga air putih. Tapi ini air putihnya udah gue endepin, nggak langsung gue pakai. Ini gue endepin dulu, gue kasih garam ikan, baru bisa gue pakai.
Cuman untuk mutasi warna emang lebih cepat pakai ketapang ini. Dari sorry nih agak nyinggung sedikit tentang cuan. Nah kalau cuannya itu kira-kira lu udah 1,5 tahun nih, sebulannya itu yang harga paling tinggi itu paling banyak itu lu dapat berapa sih dari ikan cupang? Sekira-kiranya deh. Intinya semua modal gue dari ikan dari dulu sampai modal itu udah balik kapanan tahu. Ini gue udah tinggal nikmatin hasil. Oh berarti kira-kira paling sebulan gitu ya? Lu bikin rak dan segala macam untuk etalasenya dan segala macam gitu. Toples dan segala macam. Intinya mah penjualan itu satu. Ini bukan cuma buat ikan cupang, segala macam. Lu rajin posting, lu rajin sosmed, dagangan lu laku. Rajin sosmed? Contohnya? Lu ketika lu posting, semua dagangan lu deh. Gua ini sekedar sharing aja buat pedagang-pedagang apapun mau dijual makanan. Kan gua banyak kok lihat sekarang di Facebook di online gitu ya. Iya. Dia mau ngantar gini. Ya, berarti satu hal, lu rajin posting, lu rajin sosmed, dagangan lu laku. Apalagi gua kan nggak punya toko. Iya juga sih. Emang ya berarti emang harus dari online juga lah ya. Kita harus pintar-pintar juga lah ya. Kalau mau jualan ikan atau jual apapun, ya emang sekarang lebih gampang online. Lebih gampang, orang bisa tahu produk kita, nggak perlu buka toko. Jadi ya emang harusnya online sih guys. Kalau misalkan emang lu mau lebih berkembang usaha lu dan dagangan lu segala macam itu emang harusnya sih lu dagang online. Ada online-nya gitu loh. Lu ada channel-channel buat online. Dan setahu gue kayaknya lu pernah sempat lelang juga ya? Iya. Lelang itu di Instagram kan? Instagram iya, Facebook juga iya. Facebook pun iya. Oh gitu. Nah kalau di Facebooknya nanti gue minta linknya ya buat situ dan sama Instagramnya. Lu kalau mulai lelang itu kapan sih? Kalau lelang semutnya gue aja sih. Gue nggak pernah nentuin jadwal. Tapi biasanya sebelum gue lelang itu pasti gue bakal orang yang ngasih WA gue, dia bakal lihat postingan gue. Oh jadi salah satunya gue bakal nyantumin WA-nya dia juga ya? Iya, WA boleh. Itu khusus ya WA-nya ya? Gue nggak khusus sih, biar emang umum aja handphone gue buat siapa aja. Oh gitu. Jadi gue kira dia punya khusus gitu buat lebih keren lah gitu. Jadi enggak, gue belum sempat kayak begitu. Kayaknya sih bakal bentar lagi tuh. Bentar lagi ada yang jadi sultan cupang ini. Penghasilan lu yang paling lu ngerasa greget itu pas lu jual ikan apa sih? Cupang jenis apa sih? Itu duit gue benar-benar rasain pas baru-baru ini ketika yellow bass naik. Yellow bass naik. Kebetulan atau emang lu dari dulu udah wanti-wanti kalau wanti-wanti itu mengira-ngira ya kalau ikan ini bakalan booming gitu? Baik lagi kayak gue bilang pertama tadi, gue lihat dari marketplace di online apa yang lagi banyak orang cari. Oh jadi lu progres lah ya, lu ada progresnya. Iya, Gue ngeliat ini bakal ini orang lagi nyari yellow bass nih. Kebetulan kalau ada keluar dan orang beli bukan satu-satu, yang beli juga tuh partai banyak kan. Umumnya mereka soalnya buat jual lagi, karena harga buat dijual lagi itu beli partai lebih murah dibanding lu beli satuan. Jadi minim-minim orang beli ke gue 10 ekor. Minim 10 ekor. Minim 10 ekor. Guys, 100 juta kali 10 ekor lu berapa? Lu bayangin itu. Enggak semahal itu gue, kan gue lu bisa beli 10 ekor 10 ekor 100 juta, gue bisa beli 10 kontrakan guys. Enggak ikan gue gak semahal itu. Gak nyampe segitulah ya, merakyat lah ya. Cupang ID, harga merakyat. Kalau nggak merakyat lu bisa toyor nih orangnya satu. Lagi ya yang harus kita bahas kayak mungkin ada lagi nggak sih perawatan selain pakai ikan pakai dalam ketapang atau yang lain gitu mungkin? Enggak sih, ikan cupang nggak pernah ada, dia nggak ribet sih kayak kita, nggak ada perawatan khusus buat ikan cupang gue. Paling ganti air ya standarnya kayak orang-orang aja, 3 hari sekali, lama-lamanya seminggu sekali ganti air. Kalau
salah satunya yang gue mau tanya itu ikan cupang itu kalau dilihat sakit atau enggak, atau ikan cupang ini sehat atau kayak gimana, lagi on fire-nya kah, itu dari mana sih? Kalau ikan cupang sakit kelihatan banget kok dia itu nggak seaktif biasanya. Ikan cupang itu aktif. Nah dia biasanya kalau yang sakit itu udah ngambang, diem Diem gitu ya. ya kayak lu lagi meriang lah di kamar, diem selimutan. Kalau meriang biasanya merindukan kasih sayang, soalnya nggak bisa diem juga sih, malum jomblo ya. Itu doang ya paling ya. Kalau bisa bahan yang bisa kita ajak ngobrol, kita tanya. Kalau emang lu lebih suka video-video kayak gini guys, lu ntar bisa komen di bawah lu mau tanyain tentang apa, mungkin part kedua atau part keberapa nanti gue bisa tanyain lagi kalau misalkan emang ada waktu nih. Ini orang emang agak sibuk guys, makanya gue ini sempetin waktu dan dia juga sempetin waktu. Kebetulan dia lagi tidur, gue bangunin guys. Ini jadi penampakannya kayak gini. Belum mandi, belum apa-apa, tapi cupangnya udah pada mandi di air. Emang cupangnya emang di air ya, gimana mandinya? Nanti lu komen-komen lagi guys kalau lu mau tanya tentang cupang kayak gimana, cupang apakah yang lu mau tanya gitu. Gampang, ntar bisa kalau misalkan emang sempat ada waktu lagi gue bikin videonya lagi. Ya mungkin gitu aja ya video kali ini. Nanti kita coba lagi kalau misalkan emang lu mau tanya-tanya, nanti gue tanya-tanya lagi ke ini namanya Gusti. Nah gue sampai lupa kenalin namanya ya kan. Ini namanya Gusti yang punya Gupang ID. Nah lu kalau mau cari di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, nanti gue kirimin linknya. Lu bisa japri dia di WhatsApp. Kalau misalkan lu bisa DM langsung. Kalau misalkan emang itu, nanti lu bisa cari dengan harga yang lebih miring lah, lebih merakyat lah kalau mau cari ikan cupang ya. Udah gitu aja. Nanti next kita bakal bahas kalau lu emang pengen punya komentar yang lain. Oke, thank you.